Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana as-sababul khassu li husulin natijati fi dhihni at-tafattuna li wujudin natijati bil quwwati fil muqaddimati ashkala ala ad-du'afa'i falam ya'rifu anna wajha ad-dalili ainul madluli aw ghairuhu. Walamma kana sababul khasu, dan berhubung ada apa sebab khusus dihusulin natijati bagi terdapatnya natijah kesimpulan fidzihni di dalam pikiran at-tafattuna diwujudin natijati adalah menyadari terhadap adanya natijah bil quwwati secara potensial fil muqaddimati di dalam muqaddimah. Askalah maka menjadi muskil alat du'afai atas orang-orang yang lemah. Falam ya'rifu maka mereka tidak tahu anna wajhad dalilih bahwa sesungguhnya wajah dalil ainul madluli aw ghairuhu adalah madlul itu sendiri aw ghairuhu atau selain madlul. Ini tetap kita berbicara tentang dua muqaddimah dan natijah. Muqaddimahnya dua, natijahnya satu. Berarti ada tiga qadiyah. Muqaddimah pertama, muqaddimah kedua, kemudian natijah. Secara potensial natijah atau kesimpulan itu sudah ada di dalam muqaddimah secara potensial. Akan tetapi agar supaya yang menjadi potensial menjadi real, maka natijah itu harus dikemukakan. Kalau dikatakan an-nabi itu muskirun, nabi itu memabukkan. Wal muskiru haramun, sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Secara potensial kesimpulannya kan sudah kita ketahui, sudah berada di dalam benak itu, yakni bahwa nabi itu haram. Yang menjadi sebab terdapatnya kesimpulan di dalam pikiran adalah adanya kesadaran bahwa kesimpulan itu secara potensial sudah ada dalam muqaddimah. Itu yang menjadi muskil kepada orang-orang yang lemah akal. Mereka tak tahu wajhud dalil itu apa. Apakah wajhud dalil itu madlul itu sendiri ataukah barang lain. Dalam hal ini nanti ada penjelasannya. Wal haqqu annal matluba huwa al madlulu al mustantaju. Adapun yang pasti ialah bahwa sesungguhnya matlub yang dituju, yang menjadi tujuan, yang dicari itu adalah madlul yang disimpulkan. Kalau dalam contoh tersebut, madlul yang disimpulkan adalah an-nabi itu haramun, itu kan madlub itu. Wa annahu wairut tafattuni wujudihi fil muqaddimataini bil quwwati wa annahu, dan bahwa sesungguhnya matlub sesuatu yang dituju bukanlah kesadaran
terhadap adanya madlul di dalam muqaddimah secara potensial. Jadi apa yang menjadi tujuan itu bukanlah kesadaran adanya natijah di dalam dua muqaddimah. Walakinna hadzat tafattuna, akan tetapi adapun kesadaran ini, kesadaran adanya muqaddimah, adanya natijah di dalam muqaddimah, huwa sababul husulihi, adalah menjadi sebab terdapatnya madlul. Madlul itu terdapat, diperolehnya madlul ya. Menjadi sebab dicapainya madlul. Dicapainya madlul ini melalui jalan apa? Pertama, ala sabili tawalludi, melalui jalan tawallud. Artinya untuk melahirkan natijah ini memerlukan nalar ya, memerlukan nazar kan. Cara nazarnya adalah tadi itu, adalah bentuk-bentuk burhan itu kan harus dinalar. Dari nazar itu lahirlah sebuah ilmu. Ilmu tentang matlub, tentang sesuatu yang menjadi tujuan. Ada pertanyaan, lahirnya ilmu daripada nazar itu sifatnya apa? Ada yang mengatakan itu adalah taulidi. Ini menurut Mu'tazilah. Mereka mengatakan an-nazaru yuwallidu al-ilma. Nalar atau nazar itu melahirkan ilmu. Ini namanya taulidi. Indal Mu'tazilati, menurut Mu'tazilah. Ada yang mengatakan adi. Ini menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adi. Lahirnya ilmu sebagai tujuan dari proses nazar itu ada yang mengatakan adi, bersifat adat. Artinya Allah Ta'ala membuat kebiasaan bahwa dengan nazar itulah lahir sebuah ilmu tentang al-matlub, tentang matlub. Jadi sini ada beberapa ala sabili tawallud. Wa ala sabili isti'dadil qalbi, dan atas jalan atau melalui bersedianya hati, bersedia di huduril muqaddimataini, akan kehadiran dua muqaddimah, ma'ahadat tafattuni, beserta kesadaran ini, kesadaran di fayadhanin natijati, terhadap menghadirkan natijah, min indiwahi biswaril ma'kulati, dari sisi yang menganugerahkan gambar-gambar yang logis rasional, alladzi wahib huwal aklul fa'alu, adalah akal yang aktif, indal falasifati, menurut falasifah. Yang pertama tadi indal Mu'tazilah, ini menurut falasifah. Wa ala sabili tadammunil muqaddimati lin natijati bi tariqil luzum, dan melalui jalan mengandungnya muqaddimah terhadap natijah dengan jalan luzum, keharusan. Alladzi la budda minhu, yang tidak boleh tidak, inda aksari ashabina, menurut kebanyakan ashabina, ulama Syafi'iyah, al-mukhalifina ditawallud, yang tak menyetujui terhadap tawallud, alladzi dzakarahul Mu'tazilatu, yang menyebutkan kepada alladzi, siapa Mu'tazilah.
Jadi apa namanya, lahirnya ilmu di sini maksudnya adalah istilahnya adalah madlul al-mustantaj. Lahirnya pengetahuan dari proses nazar ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan adalah bersifat tawallud, seperti bergeraknya kunci akibat bergeraknya tangan, ya kan. Ada yang mengatakan luzumi atau akli. Kalau ini sifatnya luzumi atau akli, maka lahirnya ilmu tak bisa dipisahkan daripada nazar. Bila mana ada nazar yang benar, mau tidak mau akan lahir yang namanya ilmu. Mau tidak mau akan lahir namanya ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang madlul itu. Kalau dalam contoh tadi, ilmu yang dimaksud adalah bahwa nabit itu haram. Wa ala sabili husulihi bi qudratillahi ta'ala, dan melalui jalan diperolehnya matlub bi qudratillahi ta'ala, dengan kekuasaan Allah ta'ala, akibah huduril muqaddimataini fi dhihni, setelah kehadiran dua muqaddimah di dalam akal pikiran. Wattafattuni liwajhi tadammunihima, dan kesadaran terhadap aspek mengandungnya muqaddimah dua itu, mengandungnya dua muqaddimah lahu terhadap matlub. Bitariki ijra'illahi ta'ala, dengan jalan melalui menjalankannya, memberlakukannya Allah Ta'ala, al-adat akan kebiasaan, ala wajhin atas suatu jalan, yutasawwaru kharquha, yang dapat digambarkan apa kharqul ada, merobeknya kebiasaan. Kharqul adah, merobek kebiasaan, artinya lepas menyimpang dari kebiasaan. Ini pendapat yang ketiga, bahwa lahirnya ilmu dari proses nazar adalah bersifat adi. Adi, adat, artinya kebiasaan Allah. Artinya Allah menciptakan kebiasaan bahwa dengan adanya nazar yang benar, menurut kebiasaan Allah akan lahirlah yang namanya ilmu. Kalau sifatnya adi, maka akan terjadi yang namanya kharqul adah, ya. Seperti kebiasaan Allah, api itu membakar. Akan tetapi kalau pada satu saat terjadi api tidak membakar, itu namanya kharqun lil adah. Pada biasanya orang kalau jatuh itu jatuh ke bawah. Kalau ada orang tidak bisa jatuh, itu namanya kharqun lil adah. Ini tidak sama dengan yang kedua, yang luzumi. Kalau yang luzumi, hubungan antara nazar dan lahirnya ilmu merupakan hubungan yang tidak boleh tidak. Bi an la yukhluqah, dengan tidak menciptakan siapa Allah Ta'ala, akibat tamamin nazri, setelah nazar yang sempurna. Inda ba'di ashabina, menurut sebagian ulama-ulama kita. Summa dzalika, kemudian adapun hal itu, min ghairi nisbatin lahu, tanpa menyandarkan kepada matlub, ilal kudratil hadisati, kepada kudrat yang hadisah. Kudrat hadisah itu kekuasaan manusia. Inda ba'dihim, menurut sebagian ashabina.
bal bihaitsu la tata'allaqu bihi qudratul abdi, melainkan dengan sekiranya tidak berhubungan bihi dengan matlub apa kekuasaan hamba. Wa innama qudratuhu, dan hanya saja adapun kekuasaan hamba adalah ala ihdaril muqaddimataini, adalah atas menghadirkan dua muqaddimah, wa mutala'ati wajhi tadammunil muqaddimataini, dan mengkaji aspek mengandungnya dua muqaddimah, lin natijati, terhadap kesimpulan, ala makna wujudiha, atas arti adanya natijah, fihima, di dalam muqaddimatain, bil quwati, secara potensial, bil quwati faqad, secara potensial saja. Amma sayruratun natijati bil fi'li, adapun dicapainya natijah secara real, fala tata'allaqu, maka tidak berkaitan biha dengan sayrurah, al-qudratu, apa kekuasaan. Wa inda ba'dihim, adapun menurut sebagian ashabina, huwa, adapun matlub, kasbun, adalah sebuah usaha, makdurun, yang dikuasai. Di kalangan ulama kita ada dua pendapat tentang lahirnya ilmu dari nalar. Ada yang mengatakan bahwa lahirnya ilmu itu adalah bersifat daruri. Artinya bila mana nazar dilakukan secara benar, maka mau tidak mau ilmu pengetahuan akan lahir. Sebagian ulama kita mengatakan bukan daruri, akan tetapi kasbi. Lahirnya ilmu dari nalar yang benar sifatnya adalah kasbi, merupakan sesuatu yang diusahakan oleh hamba. Warra'yu al-haqqu fi dzalika la yaliqu bima nahnu fihi. Adapun pendapat yang benar tentang hal itu adalah tidak layak dengan apa yang adapun kita ialah di dalam ma. Wal maqsudu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.